dengan menjadi orang tua yang ribet itu malah akan menutup gerbang anak dalam menceritakan semua yang dialami ke kita. Kita malah jadi kehilangan banyak informasi dan menurut gue itu malah jadi fatal. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di In Time with Zoya. Jadi ini waktu-waktu intim. Intim dulu nih dengan bintang tamu yang kali ini. Ini perlu diperkenalkan apa enggak ya bintang tamunya? Jadi kebetulan nih pasti yang udah nonton di sini udah nonton di Orami dulu nih ya. Ada Mas Denny gitu ya, ada Teteh Shanti. Kita akan berbicara mengenai seks edukasi karena zaman sekarang banyak sekali yang dikhawatirkan para orang tua. Nah, apalagi nih orang tua dari anak remaja plus ada juga yang anaknya masih SD ya kan, itu baru masuk SD gitu ya, masih perkembangan. Nah, kita mau bicara dulu yang anak remaja. Remaja ini masa-masa kritis yang udah wajib banget harus dikasih seks edukasi ya. Jangan lupa Z-Friends, seks edukasi yang pertama sebenarnya usia 3 tahun ya, untuk memberikan konsen kepada anak. Tapi kalau misalnya SMP itu udah wajib banget, kayak misalnya orang tua itu harus kompak kapan anak boleh pacaran. Nah gitu ya. Kalau Mas Denny sama Santi, kira-kira anak itu SMP nih udah boleh pacaran apa belum sih? Karena anak gue anak laki, gue tidak memberikan batasan untuk itu. Jadi gue nggak melarang misalnya nggak boleh pacaran dulu ya, toh gue ngelarang di rumah juga. Gue nggak tahu apa yang dia lakukan di sekolah. Malas juga kita ya. Jadi gue biarin aja, bahkan ada perasaan gue lebih tenang kalau anak gue pacaran dalam, apalagi kan di era zaman sekarang di mana pergaulan itu makin luar biasa. Kita ngelihat juga di luar seperti apa. Jadi kalau anak cowok dia pacaran sama cewek ya lu tenang ngelas, nggak nanya lu menurut lo ya udah dia heteroseksual aman gitu ya. Itu palingnya itu dulu aja. Dan kalau dia sih tipenya yang nggak terlalu banyak melarang sama anak gitu. Jadi karena katanya kalau menurut dia tuh takutnya kalau kita terlalu banyak melarang ini melarang itu, anak justru mau cerita pun jadi takut duluan, jadi tertutup. Makanya Kak mau apa boleh ngobrol sama papi. Jadi biar anaknya lebih terbuka. Mas Denny Cagur, ini mungkin pertanyaannya agak nyeleneh sedikit nih ya. Biasanya kebanyakan laki-laki ya kalau dia nakal gitu ya, ini bukan mau bikin cemburu ya teh ya. Kalau banyak laki-laki yang nakal itu suka suka takut nih gitu kalau misalnya punya anak perempuan. Tapi kalau misalnya laki-lakinya nakal terus dia gitu punya anak yang juga sama nakalnya sama perempuan gitu, itu jadi ketakutan lo juga nggak sih Mas Den? Kalau gue sih enggak, gue gini, Allah sih maha adil. Kalau yang nakal gue yang akan dihukum pasti gue, bukan anak gue gitu. Kenapa ya orang suka gitu ya? Baik-baik lo anak lo dihukum gini-gini, kayak sedih banget gak sih kita? Jangan lu ntar anak lu digituin lo, nggak adil dong buat anak kita. Sedangkan kita tahu Allah itu maha adil. Siapa ya kan? Iya, yang salah gue pasti yang akan diberikan hukuman gue sama gue. Terus deh gitu, santainya dirimu itu apakah karena percaya gitu dengan memberikan kebebasan kayak begini anak itu akan jadi lebih dekat, kalau ada masalah jadi langsung ke orang tuanya atau gimana teman? Nah, setuju. Dengan menjadi orang tua yang ribet itu malah akan menutup gerbang anak dalam menceritakan semua yang dialami ke kita. Kita malah jadi kehilangan banyak informasi dan menurut gue itu malah jadi fatal. Nah, lebih baik biarkan dia mengungkapkan apapun. Nah, momen itu kita manfaatkan untuk kasih tahu yang benar dan salah. Saat dia mulai cerita tertarik tentang lawan jenis, mulai suka sama cewek, gue nggak bilang jangan pacaran, gue nggak bilang gitu. Gue malah menjelaskan ya kalau cewek itu ada banyak jenis kan. Dengan pengalaman gue berangkat, gue ceritain. Ada yang jenisnya kayak apa sih, Ayah? Ada, nanti kakak akan ketemu, gue manggil anakku kakak, namanya Abi, panggilannya kakak Abi. Gue juga manggil dia kakak. Nanti kakak akan ketemu sama banyak jenis cewek. Ada yang suka karena kakak, karena benar-benar suka sama kakak. Ada yang suka karena kakak A, karena kakak punya uang. Atau kayak bunda suka sama kakak karena kakak seleb ya dulu ya. Media nih lumayan nih. Ini nih Denny Cagur gitu ya. Ntar kakak akan ngalamin kakak suka banget sama ceweknya cuek, atau cewek ada ngejar-ngejar kakaknya nggak peduli. Nah, nanti kakak akan belajar sendiri kayak gitu. Tapi sekarang ngasih gambaran ke kakak ada. Jadi namanya orang baru seneng cewek, gue takut dia
cinta Jangan monyet, diblok gitu ya. mati-matian, taunya ceweknya nggak seperti itu. Jadi jalanin kedekatan ini dengan santai, nikmatin aja masa-masa remaja kakak. Yang penting kakak tahu batasannya, kakak tahu dia orangnya kayak gimana. Ada ntar apa ngomongin duit mulu, minta uang sama kakak gitu. Iya, ini kita nggak tahu loh, kan ada aja yang matre, yang rese, ada yang bener baik, dia mesti bisa ngebedain. Jadi seks edukasi yang barusan dikasih tahu sama Mas Denny ini, ya, ini adalah bentuk konstruk sosial. Jadi kita mengajarkan kepada anak mengenai ekspektasi yang akan dihadapi. Jadi, nah ini variannya di luar sana. Karena kalau kita memberikan seks edukasi dengan menakut-nakuti si anak, hati-hati loh nanti kamu ditipu, hati-hati kamu digini. Anak itu melangkahnya takut. Tapi dengan cara kayak begini dia akan belajar untuk memberikan eksplorasi dan percaya sama feeling dan instingnya dia, sehingga dia nggak jadi anak penakut yang takut salah, takut ini. Toh nanti kalau dia patah hati atau dia ditipu, dia akan belajar lagi dan akan kembali ke orang tua. Wah, aku sakit hati, ya nggak apa-apa. Jatuh cinta sama orang yang salah, ya kita belajar memaafkan diri sendiri, nak, kayak gitu-gitu kan ya. Bener, Jadi kasih sosial konstruknya dulu ya. Kalau nanti dia ketemu sama tipe cewek yang pernah papanya bilang, oh bener, ini tipe cewek yang bapakku pernah bilang gitu. Iya. Dia akhirnya belajar sendiri. Ya tapi gue nggak bisa memilih jatuh cinta sama siapa ya, kayak gitu. Nah kalau misalnya dia tiba-tiba dia datang, menurut Bunda nih atau menurut Mama nih, cewek yang baik itu cewek yang seperti apa? Kira-kira mamanya akan menjawab apa tuh? Bagian seks edukasi juga buat anak. Iya. Aku cuma mau pacaran sama cewek yang baik. Wah, dia pasti dengerin banget nih ya mamanya ya. Menurut Mama cewek yang baik kayak apa sih yang buat kakak oke nih, Mah? Iya, yang support dia menjadi lebih baik gitu. Iya. Bukan yang bawa dia ke arah yang tidak baik malah gitu. Bahkan Abi udah berani ya, jadi udah berani aku suka sama cewek ini dia ngeliatin gitu, terus paling dikasih pandangan, terus dia ada beberapa mau diajak aja ke rumah ceweknya gitu misalkan. Iya. Iya benar. Ajak aja. Udah ada beberapa yang diajak ke rumah, Udah diseleksi belum? main ke rumah. Ajak aja gitu misalkan. Tapi anak kecil masih malu-malu ya. Masih malu-malu gitu. Terus ada yang satu lagi, ajak aja kak, dia nggak diizinin nih sama mami papinya kalau misalkan ini. Oh bagus. Jadi tenang gue, jadi nggak ribet juga. Iya, jadi yang penting kitanya nggak jadi orang tua nggak terlalu ngarang-ngarang gimana ya. Iya. Teh? Oh bagus, berarti orang tuanya sayang sama anaknya. Dia kakak jadi jangan berpikiran orang tuanya dia ribet, tapi itu karena bentuk kasih sayang orang tuanya dia Beda-beda. sama anaknya kayak gitu. Oh iya bagus juga. Jadi gini, ketika kita memberikan seks edukasi pada anak gitu ya, salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Teh Santi tadi sih, ya bahwa ini orang tuanya tuh bukannya mau jahat, mau nyusahin kamu, tapi ya ini supaya ya bentuk cinta itu orang kan beda-beda Iya, gitu ya. Dan ketika misalnya, cewek cantik itu yang seperti ini, itu mengajarkan anak bahwa untuk menemukan cinta sejati, dia mesti menemukan persahabatan dulu. Kalau orangnya nggak bisa temenan sama sesama jenis, lawan jenis gitu ya, nggak bisa santai berteman dengan orang, dia akan susah membina relationship. Dan dia belajar bertanggung jawab. Kayak tadi Teh Sati bilang, oh yang baik itu adalah yang bisa bikin kamu lebih produktif ya. Gitu, kamu jadinya lebih tahu sisi terbaik kamu. Itu anak akan belajar, oh cinta itu bertanggung jawab kan, kayak gitu ya pembelajarannya. Nah kira-kira nih sebagai orang tua, anak itu belajar bahasa cinta yang pertama itu ada dari orang tuanya. Nah sebagai orang tua, apakah sudah sering menunjukkan rasa saling menghargai di depan anak-anak? Wah itu buat gue jadi hal yang penting juga, bahkan sama anak laki-laki pun, gue di rumah papasan aja gue pelukan, anak gue lewat gue pelukan, gue cium I love you kakak, I love you Arsa, sama yang Arsa apalagi lebih dekat karena dia masih kecil, masih gemes manja. ya. Kalau kakak walaupun udah gede tetap Tapi aja tetap nggak risih tetap gitu. kita ketemu di ruang karaoke kita pelukan dulu, bukan I love you udah baru dia nonton. Kalau mama papanya juga mengekspresikan kasih sayang nggak di depan anak-anak, santai nggak? Iya. Terus terang sih aku banyak belajar sebenarnya sama suamiku karena background kita tuh dari keluarga yang berbeda ya. Kalau di keluarga aku tuh dulu tuh yang mengungkapkan rasa kasih sayang itu dianggap tabu gitu ya. Jadi kayak aku bilang sayang mama, sayang papaku dulu gitu, halu banget mau dia ngomong gitu aja tuh.
Itu sementara Belajar banyak juga ya, Mbak ya? belajar banyak banget. Pas aku menikah sama suami, aku melihat dia, kok dia udah nikah loh, udah punya istri, kok dia masih gelendotan begitu sama mamanya, masih cium-ciumin mamanya. Awalnya risih aku, awalnya risih. Nggak apa sebenarnya, malah Padahal bagus kan kedekatannya. karena aku tidak terbiasa gitu melihat itu di keluarga aku dulu. Awalnya risih gitu, tapi pas setelah kesini tuh, wah ternyata memang itu tuh cinta tuh perlu dibangun dengan itu gitu ya. Dan Ekspresi itu cinta itu ekspresi itu penting banget gitu. Malah akhirnya aku coba terapkan untuk keluargaku yang tadinya menganggap itu tabu gitu. Jadi aku ketemu mamaku, aku peluk, aku cium, "Mama, teteh kangen banget," gitu. Kaget dong. Kaget mama awalnya, Kenapa lemas gua jadi gitu, begini? malu-malu gitu ya. Terus sampai akhirnya mereka sekarang terbiasa dengan bahasa cinta seperti itu. Jadi anakku dari lahir sudah terbiasa melihat aku dan suamiku gitu ya, ekspresi cinta yang seperti itu. Begitupun dengan papanya, melihat papanya dengan almarhum neneknya dulu gitu. Iya, jadi sebenarnya benar banget yang Diki bilang sama Santi tadi, bahasa cinta ya, itu bukan kita bilang, nak Khalil Gibran adalah begini, bukan. Justru anak tuh belajar gitu, oh kalau dia anak laki-laki dia akan melihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Nanti dia akan berpikir, oh misalnya ayahnya tuh menghargai ibunya, dia juga begitu, oh kalau perempuan, kalau disayang mesti begitu. Jadi kalau misalnya Anda di rumah, Anda mengatakan, iya laki-laki perempuan harus saya menghargai, tapi Anda ngomelin istri Anda di depan anak-anak ya, nyemprot suami Anda depan anak-anak, anak-anak akan belajar, oh nah yang namanya cinta boleh ngomelin, boleh mempermalukan, boleh merendahkan pasangan. Dia akan belajar dari Anda. Jadi hati-hati. Dan jangan lupa kalau udah usianya seperti anak-anak dari Mas Denny dan Teh Santi ini ya, jangan lupa mereka itu sudah akhir balik. Jadi pastikan anak laki-laki Anda itu tahu bahwa nah kalau kamu sudah mimpi basah, kamu sudah bisa menghamili perempuan, kamu akan merasa terangsang dan kamu harus lebih hati-hati ya ketika melakukan sentuhan tubuh yang akan membuat kamu terangsang. Nah itu tugasnya Bapak, karena anaknya laki-laki semua. Bapak akan mengajarkan nanti ya dari ayah pada putranya, ngajarin bahwa dulu Bapak nahan nafsu gimana sih, ya kan? Nggak harus jadi seksolog loh untuk ngajarin itu ya kan? Karena Bapak dulu pernah ngalamin. Jadi berhubung anak laki-laki, selamat berjuang ya Pak ya. Gimana caranya masturbasi yang sehat, kalau mimpi basah gimana nyuci pakaian dalam, itu adalah seks edukasi yang paling penting untuk Bapak dengan anak remaja. Ya, nggak ada anak perempuan ya? Ada Ada yang yang kecil. paling Oh yang kecil. Nanti kalau udah gede ibunya harus mengajari bagaimana mencuci celana dalam sendiri ketika dia menstruasi gitu, bahwa menstruasi artinya kamu udah bisa hamil, kamu harus hati-hati, akan ada rasa terangsang dan itu adalah hal yang normal gitu. Kalau misalnya anak ya kita berandai-andai dia udah siap menikah, kira-kira ya sebagai orang yang bisa mempertahankan pernikahan 17 tahun ya dan keep going on, apa pesan spesial berhubungan dengan seks dan cinta yang akan kalian berdua sampaikan? Misalnya anggap aja Arsan ya gitu, atau siapa sih Abi yang paling tua deh gitu, Abi akan menikah nih. Pesan orang tua yang sudah menjalankan kehidupan pernikahan itu sebagai laki-laki dan perempuan tuh apa sih kepada si Abi nih? Jadi dalam urusan cinta dan seks apa? Kalau urusan cinta dan seks apa ya kalau ke anak ini? Ya, paling Kan beda ya kalau sama istri kan kompak udahan nih. iya paling gini aja, kakak selama ini lihat bagaimana cara papi memperlakukan mami. Perlakukanlah istri kakak seperti papi memperlakukan mami. Untuk hal itu, tapi untuk seks kayaknya kita bisa dong ngasih tahu itu, karena kan bukannya Nanti kan kalau udah mau nikah kan udah siap, berarti udah dewasa. Anggap aja dia udah di atas 21. dia pasti udah pinter juga, gue yakin, karena Jangan daripada kita orang lain dari kalian, kan udah bener caranya tadi. Karena gue tadi belajar. Approved by Sexolos. Gimana tuh? Iya. Titip pesannya gimana? Nah, Nungguin bini dapat dulu ya baru lu. Gitu. Kan masih diturunkan loh, ilmu itu bagus, serius loh. oke. Oh, tentang itu ya. Kayak gimana muasin nih di ranjang, dia pada dengerin teman-temannya belum tentu genah, ibu bapaknya prakteknya udah oke.
Kalau itu sih Walaupun agak garisi ya Pak, kalau tapi kalau ya itu sih ntar anak gue private langsung. iya, kasih tahu, sabar ya Kak, tungguin dulu bikin emak lu puas gini bikin Tungguin emak. istri lo gitu ya kan. Mungkin istri keluar dulu. Nah kalau sekarang waktu kecil gue udah bilang sama kakak Abi, gue takut, gue bilang kakak Abi, organ seks pria ini punya kakak. Ini punya kakak yang bisa menyentuh hanya kakak, tidak kecuali orang lain. Siapapun termasuk papi sama mami nggak boleh. Jadi kalau ada orang lain berani nyentuh ini kakak, berarti dia bukan orang baik. Iya. Nah itu sih udah gue sampein nih di usia sekarang. Benar. Nah, untuk hal yang nanti di masa datang, di saat dia menikah, mungkin kita akan serap yang kita lakukan. Iya benar. Karena itu benar-benar bagus, dan apalagi lebih pengaruh daripada misalnya dia dengar seks edukasi dari seksolog, sama dia dengar ibu bapaknya kan berhasil mempertahankan rumah tangga dan dia lihat ibu bapaknya bahagia gitu. Itu lebih mengena buat anak. Ya kan? Good luck ya. Jadi yang bagi punya anak umur 8 tahun maupun dari lahir ya, jangan lupa selalu memberikan konsen kepada anak. Menyentuh si anak minta izin dulu. Nah, bunda gantiin pampers ya, misalnya kalau masih kecil ya, bunda mandiin ya, atau ayah akan mandiin ya, ayah akan sentuh ya, sehingga sampai besar si anak ini akan terbiasa. Ibu bapakku dari kecil udah biasa nih menyentuh, aku minta izin. Jadi kalau bagian tubuh manapun dari dia disentuh oleh orang lain, ya tidak minta izin, dia akan cepat meminta bantuan atau menolak, sehingga mencegah dari si individu ini mengalami pelecehan seksual. Amit-amit ya. Tapi sekali lagi, salah satu cara paling ampuh untuk mencegah pelecehan seksual adalah jangan jadi pelaku. Oke. Makasih ya Mas Denny, makasih ya Teh. Semoga sukses mendidik anak-anaknya. Amin. Ya, kehidupan pernikahan lancar, karena saya yakin orang tua yang bahagia akan mampu membesarkan anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baik juga. Amin. Good luck ya. Thank Thank you you. friends.